Kita lanjutkan, kita akan membuka Microsoft Office Excel. Kita buka di menu Start, kemudian kita cari Excel. Ya, ketika membuka, karena ini adalah model terbaru, maka kalian akan melihat menu, 3 menu di sini, yaitu Home, New, dan Open. Home itu artinya kita dihadapkan dengan berbagai menu, kemudian ada juga file terakhir yang pernah dibuat. Jadi ketika kalian mengklik salah satunya, contohnya itu, maka kalian akan membuka file yang sudah tersimpan. Selanjutnya ketika New, maka diklik, maka kalian akan mendapatkan lembar kerja yang baru. Kemudian yang Open, itu kalian bisa mencari file lain yang mungkin tidak ada di sini, di list di sini. Mungkin kalian menyimpannya di flash disk, kalian bisa mencarinya lewat Open ya. Kalian bisa klik Open, kemudian Browse. Nah, kemudian kalian cari di mana kalian menyimpan. Untuk awal kita akan mengklik New. Nah, di sini ada blank workbook, artinya kita membuka buku kerja. Kita klik ya. Nah, ketika dibuka, kalian akan melihat menu yang hampir sama dengan Microsoft Office Word maupun PowerPoint, hanya sedikit perbedaan yang terlihat. Nah, kita lanjut. Di sini kalian lihat banyak sekali persegi panjang. Ini disebut sel. Disebut sel. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah ini disebut baris. Disebut baris. Yang A, B, C, D ini disebut kolom. Kalau baris itu biasanya disebut row, tulisannya ROW, row. Kalau yang ABCD disebut kolom. Sehingga ketika kita klik di sini, maka yang hijau ini kita perbesar aja. Ya. Yang kita klik ini disebut sel aktif, sedangkan yang tidak tertempel atau tidak diklik itu artinya tidak aktif. Bagaimana agar semua aktif? Maka kita tinggal seret saja. Nah, maka yang aktif akan banyak. Ya. Jadi sel ini akan kita gunakan untuk memasukkan rumus. Selanjutnya di menu atas ini juga banyak, hampir sama ya, kalian pasti sudah hafal. Yang pertama adalah menu font. Di sini ada bold, kemudian italic, kemudian underline, kemudian pengaturan font hampir sama. Ini tidak perlu Mister jelaskan. Yang perlu kalian tahu adalah fungsi baru dari Microsoft Office Excel yang tidak ada di program lain. Nah, di sini ada 2 kotak. Ada 2 kotak. Yang pertama adalah namebox ya, maaf, namebox itu fungsinya adalah menunjukkan alamat dari sel yang aktif. Jadi ketika Mister klik di sini, maka ini adalah E5 yang berawal dari kolom dulu, kolomnya E, kemudian barisnya 5, jadi E5. Kalau di sini berarti alamatnya adalah G1. Kalau di bawah sini berarti alamatnya adalah A di baris 10. Itu adalah alamat dari sel aktif. Selanjutnya di sini ada kolom. Nah, nanti akan kita masukkan rumus yang tadi sudah Mister jelaskan di video awal tadi. Nah,
Sebagai awal, kita akan membuat sebuah project agar kalian bisa langsung tahu. Yang pertama, kita klik dulu di sini, kemudian kita ketik nomor. Kemudian kita klik 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini bisa kita percepat. Caranya bagaimana? Kita klik dulu dua-duanya, kemudian kita seret di bagian bawah kanan ini, kita seret ada titik, kita seret ke bawah, maka secara otomatis akan nomornya akan secara otomatis melanjutkan seperti ini. Kemudian yang atas ini bisa kita lebarkan maupun kita susutkan. Kita blok dulu biar rapi, kita taruh di center, di tengah. Pengaturannya hampir sama ya. Selanjutnya di sini kita tulis nama. Nama di sini kita contohkan Anton. Nah, ketika seperti ini, kalian bisa langsung meng-enter. Tapi nanti namanya akan sama, jadi otomatis software ini bisa mengetahui ketika kita mau mengetik. Hampir sama seperti di smartphone ya. Ya, kita beri nama. Nah, kemudian kita mau menyatukan 2 sel ini. 3 sel ini ingin Mister satukan. Caranya bagaimana? Kita blok. Kemudian di atas ini ada merger. Kita klik mergernya. Kemudian kalau sudah kita klik, maka dia akan menjadi satu. Kita di sini nilai. Ya. Kemudian ini IPA, MTK, B Indo. Nah, ketika seperti ini, maka tidak rapi karena nama dan nilai harusnya sejajar. Maka dari itu 2 kolom atas bawah kita merger lagi. Merger itu artinya disatukan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang rata tengah, maka dia akan di tengah. Nomornya juga sama, kita blok, kita merger, nanti di tengah. Ini biar rapi, kita blok, kita taruh juga di tengah. Nah, kalau sudah, agar lebih rapi lagi, kita blok. Nah, agar bisa mempunyai garis, maka kita blok tadi caranya. Kemudian di atas ini ada border. Border itu artinya garis pinggir. Kita klik, pilih yang all. All itu artinya semuanya ada garisnya. Ya, seperti ini. Ini adalah pengaturan awal dari bagaimana mengolah tabel. Untuk barisnya juga bisa kita sesuaikan keinginan kita, ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau kita contohnya kehapus, kita bisa menggunakan Ctrl Z untuk mengundo, ya, artinya membatalkan perintah. Nah, seperti itu. Fungsinya masih hampir sama dengan yang
dulu ya, yang Microsoft Word hampir sama. Ini baik materi kedua, kita cukup sampai di sini dulu aja karena nanti kesananya akan semakin bingung ya kalau langsung banyak. Jadi untuk video kedua ini adalah tentang bagaimana mengolah sebuah tabel. Nah, kalau kalian ingin menghapus mergernya juga caranya sama. Tadi sudah Mister ajarkan cara menggabungkan. Kalau kalian ingin memisahkan lagi, caranya juga sama. Tinggal diklik aja yang ingin dipisahkan. Contohnya ini, kita ingin memisahkan 3 kolom ini menjadi 3 lagi, karena ini adalah 1. Kita klik, kemudian kita klik merger, nanti akan kembali lagi seperti semula. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut nanti untuk video atau pembelajaran selanjutnya.